Selamat malam Bapak Ibu Saudara para sobat dan handetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu metode pembacaan Alkitab atau cara pembacaan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku para sobat dan handetolan sekalian, apa tujuan pembacaan Anda? Itulah yang akan menentukan metode yang akan Anda gunakan. Jadi tujuan pembacaan itu menentukan cara Anda membacanya. Nah, berkaitan dengan pembacaan Alkitab, paling tidak kita bisa ketengahkan di sini. Paling tidak ada 3 macam metode atau cara untuk membaca Alkitab bergantung pada tujuan dari pembacaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, yang pertama yaitu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang hendak mengenal iman Kristen, yang belum memahami iman Kristen dan ingin belajar untuk mengenal iman Kristen. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum mengenal siapa itu diri Yesus Kristus, Tuhan Yesus, pribadi Isa Al-Masih, maka untuk tujuan bacaan ini dianjurkan pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para sobat dan handetolan, untuk mulai membacanya dari kitab Yohanes atau dari Injil Yohanes. Injil ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dianjurkan mulai dari Yohanes atau kitab Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, kitab Yohanes hanya terdiri dari 21 pasal. Engkau bisa membaca satu kali langsung habis, paling-paling 3-4 jam selesai. Atau engkau membaginya sehari baca satu pasal, silakan 21 hari engkau akan selesai membacakannya. Jadi sehari demi sehari satu pasal saja sambil merenungkannya, satu pasal sambil merenungkannya. Nah, diharapkan dengan pembacaan dimulai dari Injil Yohanes ini, engkau akan mengenal pribadi Yesus Kristus. Kau akan mengenal hidup pelayanan dari Isa Al-Masih. Termasuk di dalamnya ada banyak pengajaran-pengajaran di dalam kitab Yohanes. Termasuk di dalamnya ada beberapa doa yang panjang sekali dari Yesus Kristus sendiri. Termasuk segala perbuatan dan sepak terjangnya selama dia hidup di dunia ini. Memang engkau bisa saja membaca dari Matius, Markus maupun Lukas, juga bisa mengenal diri Yesus Kristus. Tapi lebih dianjurkan kepada engkau untuk memulai membacanya dari Injil Yohanes atau kitab Yohanes. Karena melalui pembacaan dari kitab ini, engkau akan bisa merasakan dekat sekali dengan dia, pribadi dengan pribadi, berinteraksi pribadi dengan pribadi. Oleh karena ada satu khas penulisan dari Injil Yohanes adalah bahwa orang yang dekat sekali dengan beliau, itulah yang menuliskan kitab Yohanes ini. Sehingga ada banyak peristiwa di mana orang itu betul-betul dekat dengan diri Yesus Kristus, menyertai hidupnya, perjalanannya sehari-hari. Sehingga ada banyak hal dia bisa tuliskan di situ. Dan dengan engkau membaca kitab Yohanes, engkau akan bisa mengenal pribadi dengan pribadi. Engkau sebagai pribadi dan mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi. Nah, itu adalah bacaan yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, apabila tujuan pembacaanmu adalah hendak mengenal Alkitab, engkau selama ini belum mengenal isi Alkitab, maka dianjurkan pembacaan yang berurutan. Pembacaan yang berurutan maksudnya adalah kitab demi kitab, satu kitab demi satu kitab, satu pasal demi satu kitab, satu pasal. Mulai dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, terus berurutan. Kemudian selesai, lanjutkan lagi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, berurutan pasal demi pasal, kitab demi kitab sampai dengan selesai. Itu mulai dari Perjanjian Lama ke kitab Kejadian, terus maju Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai dengan Maliaki. Lanjutkan dengan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, terus sampai dengan Yudas, Wahyu. Nah, untuk pembacaan seperti ini, engkau bisa membaca secara cepat saja. Dengan cepat tiap hari engkau membaca,
Kau mengenal secara umum. Tidak perlu terlalu pusing dengan detail-detail yang ada engkau mengerti atau tidak mengerti. Terus maju. Untuk pembacaan ini ada satu program yang pernah dianjurkan pada banyak orang, yaitu satu hari membaca 4 pasal. Satu hari engkau membaca 4 pasal, maka dalam 1 tahun engkau akan menyelesaikan pembacaan seluruh kitab itu dari Kejadian sampai Maleakhi, dan termasuk Matius sampai dengan Wahyu. Bahkan tidak sampai dengan 1 tahun engkau bisa selesai dengan pembacaan 1 hari 1 pasal saja. Kau bisa mulai dari hari ini, tinggal dicatat berapa pasal engkau membacanya. Apabila engkau hendak membaca lebih cepat lagi, katakan setengah tahun selesai, kau bisa baca 1 hari 8 pasal. 1 hari engkau 8 pasal, tidak sampai setengah tahun, kau akan selesai membaca seluruh Alkitab, yaitu dari Kejadian sampai Maleakhi, lalu dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, tentang hal ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian. Di Bandung saya pernah mengenal seorang bapak. Dia sudah lama beribadah di gereja, tapi selama ini dia belum tahu apa itu Alkitab, apa itu isi Alkitab. Satu kali dia membuat program yang khusus sekali. Bapak ini waktu saya mengenalnya kira-kira sudah umur 60-an. Dia sudah pensiun dari pekerjaannya sudah diserahkan pada orang lain. Dia hanya sesekali pergi mengontrol. Jadi dia punya cukup banyak waktu. Nah, dia buat program pembacaan yang sangat luar biasa dan sangat unik. Pengalaman yang sangat berharga. Pagi bangun pagi, udah makan pagi selesai, udah mandi makan pagi selesai, dia mulai bacaan Alkitab. Terus sampai dengan tengah hari. Tengah hari siang istirahat, makan, istirahat sebentar, lanjutkan lagi pembacaan Alkitab sampai dengan sore. Sampai dengan sore, makan malam, sudah selesai. Terus seperti itu dilakukan, dan menurut saksian Bapak ini, di dalam waktu 25 hari, dia selesaikan pembacaan seluruh Alkitab itu. Terus pagi sampai siang, terus siang sampai sore, terus seperti itu. Selama 20 hari, 25 hari, dia selesai membaca 1 kitab penuh. Dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, dengan pembacaan seperti ini, menarik sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian. Dia bisa mendapatkan konsep yang luas, konsep yang besar, gambaran yang utuh, kurang lebih seperti apa Alkitab itu. Walaupun ada banyak hal di detail dia tidak mengerti atau lupa, jangan pusing. Terus dia maju, dan konsep besar dari Alkitab dia memahami secara umum. Itu menjadi bekal yang sangat berharga bagi dia untuk selanjutnya menapaki perjalanan iman Kristianinya. Itu adalah metode pembacaan kedua atau cara pembacaan yang kedua. Itu dia hendak mengenal isi Alkitab secara umum tanpa terlalu pusing dengan detail-detailnya. Itu pembacaan secara cepat. Sehari bisa 4 pasal. Bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung program yang Bapak Ibu saudara-saudara susun sendiri, dan tergantung pada kesibukan engkau sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, kita akan lanjutkan dengan metode pembacaan yang ketiga. Metode pembacaan yang ketiga adalah orang hendak merenungkan isi Alkitab. Orang hendak mempelajari isi Alkitab. Nah, biasanya kita mengenal ini dengan istilah namanya saat teduh, sate. Anak-anak muda masa kini mengenalnya sebagai sate, saat teduh. Atau bahasa yang lebih umum juga itu renungan. Setiap hari renungan, merenungkan kitab-kitab, pasal-pasal tertentu, perikop-perikop tertentu. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, sudah banyak tersedia di toko buku kan sekarang online, yaitu program renungan harian. Setiap hari 1 lembar, setiap hari 1 lembar. Jadi sudah ditentukan setiap hari 1 pasal tertentu dari Alkitab, atau 1 perikop tertentu, atau beberapa ayat tertentu. Jadi adalah kita baca dulu ayat-ayat tersebut, kita renungkan, lalu kemudian ada penjelasan 1 halaman saja tentang bagian itu. Namanya merenungkan firman Tuhan, merenungkan Alkitab, atau saat teduh, bersaat teduh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, engkau bisa membuat program sendiri. Engkau bahkan bisa menggunakan juga buku-buku renungan yang sudah dijual di pasaran. Dan engkau juga bisa membuat rancangan sendiri, yaitu membuat program sendiri. Engkau catat, hari ini mau baca
dari kitab apa, pasal berapa, ayat berapa sampai ayat berapa. Terus engkau juga bisa baca berurutan, satu hari satu pasal, satu hari satu pasal, atau bahkan engkau bisa baca secara berloncat-loncat. Silakan. Memang bacaan satu hari satu pasal itu tentu akan lebih baik merenungkannya, membaca merenungkannya. Setiap hari paling-paling engkau bisa perlu mengambil waktu 15-30 menit, cukup. Engkau berdoa, engkau membaca, engkau merenungkannya. Engkau tidak punya buku renungan harian pun tidak apa-apa, dan tidak perlu harus bergantung pada buku renungan harian. Yang penting engkau punya Alkitab, memiliki Alkitab, baik secara cetakan maupun online. Engkau bisa buat program renungan ini, engkau bisa melaksanakan bagi dirimu sendiri saat teduh, santai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai toleran sekalian, paling tidak 3 hal itu kau bisa pilih salah satu di antaranya untuk engkau terapkan dalam hidupmu sendiri. Metode pembacaan Alkitab, program pembacaan Alkitab, bergantung pada tujuan engkau membaca Alkitab. Kiranya ini memberikan motivasi bagimu, dorong kau untuk memulai membacakannya. Entahkah bacaan dari Injil Yohanes, entahkah bacaan kitab demi kitab berurutan, ataukah saat teduh renungan, merenungkan firman Tuhan. Selamat malam, sampai bertemu pada tema-tema, topik-topik yang lebih menarik lagi.